Rasulullah hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala amana wa bi al-alim al-basir syafaruddin razi wa ala amana bi syakhuna al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الآمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا أراد بالله العلي العظيم من كل حرف بدون الآبدين ولا دارين دول عنكم وأنجم المسلمين سبحانه وتعالى مع الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخل مصر أتاه أكابر أصحاب مالك وأقبلوا عليه. Manakala masuk Imam Syafi'i ke kota Mesir, maka mendatangilah akan dia para pembesar daripada sahabat Imam Malik wa aqbalu alaihi, dan mereka menghadap kepada beliau. Walamma azhara mukhalafata Malikin, manakala menampakkan ia akan menyalahi dengan Imam Malik, tarakuhu, maka mereka meninggalkan akan Imam Syafi'i. Fadzakar hadzal abyat, lalu menyebutkanlah ia akan beberapa bait ini syair. Ansyuru duran baina sarihatin na'ami anzumu mansuran li ra'iyatil ghanami fa inna farajallah al-latif bi lutfihi wa sadafat ahlan lil ulumi wal hikami. Apakah engkau menyebarkan mutiara di antara para peternak binatang? Apakah engkau mengalungkan mutiara di leher para pengembala kambing? Sesungguhnya kelapangan Allah yang maha lemah lembut, dengan kelembutannya Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu, walil hikami, dan orang-orang yang mempunyai hikmah. Sifat kasih sayang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu dan mempunyai hikmah. Wasasta mufidan wastafadda widadahum, engkau memberikan akan ilmu, niscaya engkau akan mendapat kasih sayang mereka itu. Engkau memberikan ilmu, niscaya engkau mendapatkan kasih sayang mereka itu. Wa illa famaknunun ladaya wa muqtatamun, dan jikalau ilmu itu tidak engkau berikan, maka ilmu itu akan tersembunyi di sisiku. Famaknunun, maka ilmu itu akan tersembunyi di sisiku. Wa hajibu hadzal ilmi mimman yuriduhu, yabu'u bi asamin idza ma kutima, dan ilmu itu akan terdinding daripada orang-orang yang menghendaki akan dia apabila orang itu azim berbuat dosa. Jadi selama kita berbuat dosa, selama kita maksiat, kita untuk memahami ilmu itu sulit. Jadi penghalang maulah kita pembabal itu, yakni azim, yakni kita berbuat dosa. Dan ilmu itu akan tersembunyi. Artinya ilmu itu akan tersembunyi, atau ilmu itu kita tidak akan dapat selama kita itu masih mempunyai dosa. Paman manahal juhala ilman Allahu, siapa memberikan ilmu kepada orang jahil, maka sama dia menyia-nyiakan itu ilmu. Barang siapa memberikan ilmu kepada orang-orang jahil,
maka sama ia menyia-nyiakan itu ilmu. Man mana al mustaujibina faqad zalama, apabila orang itu kada memberikan ilmu kepada orang yang wajib, orang itu kita beri ilmu, maka kita zalim narannya. Jadi menjulung ilmu bukan kepada ahlinya. Kita sama menyanyikan ilmu, kada memberi ilmu kepada orang yang wajib, orang itu kita beri ilmu, kita narannya zalim. Orang jahil itu kan ia kada tahu manfaat ilmu, si orang jahil itu ia kada tahu. Jadi biar kita babuihan tuh melajarinya, tetap lawannya itu masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Jika masuk telinga kiri, keluar kanan, masih mendingan, masih ada baiknya. Ini masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Kenapa? Karena ia orang jahil. Orang jahil itu kada tahu lawan manfaatnya ilmu, ia kada tahu. Ya orang jahil tadi, ia kada tahu lawan mutiara. Jadi mutiara itu disia-siakannya. Wasta'ara asy-Syafi'i min Muhammad al-Hasan rahimahullah kataba faqutiba ilaihi kulli man lam tara aina man ra'ahu mislahu wa man ka'anna man ra'ahu faqad ra'a man qablahu. Katakan olehmu bagi orang yang tidak melihat akan mata orang yang melihat akan dia seumpamanya, dan barang siapa adalah orang itu melihat akan dia, maka sungguh ia melihat akan orang yang sebelumnya. Al ilmu yanha ahlahu ayyamnahu ahlahu la'allahu bibadlihi li ahlihi la'allahu. Ilmu itu menegah akan ahlinya, ayyamnahu ahlahu, daripada bahwa menegah mereka itu akan ahlinya. Ilmu itu menegah seseorang untuk berbuat jahat. Ilmu itu menegah seseorang untuk berbuat jahat. Maka barangkali dengan kita mengajarkan ilmu itu kepada ahlinya, maka kita akan bertambah-tambah ilmu kita. Wa qala aidan wa manzilatu safihi minal faqihi ka manzilatil faqihi minal safihi. Posisi orang bodoh daripada orang alim seperti posisinya orang alim daripada orang bodoh. Wa hadza zahidun fi ilmin wa hadza fihi azhadu minhu fihi. Dan ini orang itu zuhud pada masalah ilmu padanya, dan ini lebih zuhud daripadanya padanya. Kalau orang jahil, inya kada katuju lawan ilmu. Orang alim, inya paling katuju lawan ilmu. Orang jahil, inya kada katuju lawan ilmu. Orang nambah ilmu, lebih katuju lawan itu ilmu. Idza ghalaba asy-syaqa'u 'ala safihin tanatta'a fi mukhalafatil faqih. Apabila mengalahkan sifat kecelakaan atas orang bodoh itu, maka ia mengingkari lawan itu orang alim. Apabila kebanyakan kerugian atau kecelakaan atas orang bodoh itu, tanatta'a, dia mengingkari itu lawan orang alim. Apa yang dibadahkan orang alim itu ia kada menerima, bahkan ia mengingkari itu lawan orang alim tadi. Wa qala aidan idza kunta la tadri wa la anta billadhi tusailu man yadi fa kaifa idza tadri.
Apabila engkau kada tahu, maka bertanyalah kepada orang yang tahu. Apabila engkau tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Wala kunta tadri aw tadarraita lam takun tukhalibu man yadayya ala ilmin ma yadri. Jikalau engkau pun tahu, maka tidak mengapa engkau bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jikalau engkau tahu, tidak mengapa kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jahilta walam ta'lam bi annaka jahilun faman li biman yadri annaka la tadri. Engkau jahil, engkau bodoh, tapi engkau tidak tahu bahwasanya engkau bodoh. Paman li, maka siapa lagi bagiku, biman jadi dengan orang yang mengetahui bahwasanya engkau la tadri, engkau itu tidak tahu. Jahilta walam ta'lam bi annaka jahilun. Engkau jahil, tapi engkau tidak mengetahui diri engkau itu jahil. Itu yang disebut namanya jahil murakkab, jahil kuadrat. Padahalnya bodoh urusan agama, tapinya kada tahu ini bodoh urusan ilmu agama. Wa qala Ridwan, dan berkata lagi iya Imam Syafi'i, idza ma khalawta dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu. Apabila engkau khalwat suatu hari, maka jangan mengata aku khalwat, tetapi kata olehmu alayya raqibu, aku ini selalu diintai-intai. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, dan janganlah engkau mengira Allah itu pernah lupa lawan engkau walaupun sebentar. Wala anma yakhfa alaihi yaghib, dan lawan Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Lawan Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Ghafalna Wafalna li umrillah hatta tadarakta alaina zunubun ba'dahunna zunubun. Kita lupa lawan Allah, kita lupa lawan Allah, padahal Allah itu mengetahuinya. Kita ini penuh dosa di atas dosa, kita ini penuh dosa di atas dosa. Wala ya laita an Allah yaghfiru ma madha, mudahan Allah mengampuni dosa kita yang terdahulu. Wa ya'dana fi taubatina fatatubu, dan Allah memberi izin fi taubatina, pada bertobatnya kita, lalu Allah menerima itu taubat kita. Nang paling baik itu Allah nang menobatkan kita. Kalau kita nang bertobat itu kita tak bulik-bulik. Tapi kalau Allah nang menobatkan kita itu kada batahaan tak bulik-bulik. Ya, nang biasa kita ranjang apa namanya membaca doa dan Allah matub alaina taubatan nasuha. Allah matub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, taubatkanlah kami taubat nasuha. Bukan ya Allah ulun bertobat, tapi kata Allah matub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, taubatkan kami taubat nasuha. Karena ketika Allah sudah menobatkan kita, kita kada babulik lagi untuk mengerjakan itu maksiat. Allah matub alaina taubatan nasuha, atau di syair disebut ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina. Allah penerima taubat, taubatkan kami. Taubatkan kami. Qala al-Muzani dakhaltu man la syabbi wa huwa alilun
Pernah aku jadi Imam Ghazali masuk menghilangi satu hari kepada guruku yakni Imam Syafi'i dan Sidin waktu itu sakit. Faqultu kaifa asbahta ya ustaz? Bagaimana kabar pian hai guru? Qala asbahtu minad dunya rahilan. Ujar Sidin, aku sebentar lagi pajangan berangkat daripada ini dunia. Waktu Sidin sakit, lalu saya ucap sebentar lagi aku izin berangkat daripada ini dunia. Walil akhirati mufariqan walil ikhwani munfariqan, dan aku akan meninggalkan saudara-saudaraku. Walisu'i af'ali mulaqiyan, dan bagi jahat perbuatanku aku akan menerima atau bertemu. Wa 'alallahi waridan, dan atas Allah aku datang. Walika'sil maniyati syariban, dan cangkir kematian aku meminumnya. Walika'sil maniyati syariban. Wallahu ma adri arwahi tasiru ilal jannah fa uhanniha am ilan nari fa uazziha. Aku ujian demi Allah kada tahu apakah rohku ini kembali ke surga. Kalau kembali ke surga fa uhanniha, aku mengucapkan tahniah, kabar gembira akan dia. Atau rohku ini kembali ke neraka fa uazziha, lalu aku bertakziah akan dia. Pak wa'azziha. Summa ansyara yaqulu, kemudian Imam Syafi'i sambil membaca, ilaika ilahul khalqi arfa'u ragbati wa in kuntu yadzal manni wal judi mujarrima. Kepada engkau ya Allah yang menciptakan makhluk, aku angkat ragbati, kegemaranku. Sesungguhnya adalah aku ya Allah, sang pemberi nikmat yang pemurah, mujriman, orang yang banyak dosa. Mujrim, orang yang banyak dosa. Mujriman. Walahu qasa qalbi wa dhaqat madhabi, dan uluni ya Allah qasa qalbi, hati pangarasan, dan sempit madhabi, tempat pergiku. Ja'altur raja minni li'afwika sulaman, dan aku jadikan mengharap kepada engkau kemaafan engkau itu sebagai tenda. Ta'adzamani dhambi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afwuka a'zama. Dosa ulun ya Allah besar. Dosa ulun ini ta'adzamani dhambi, bahwasanya besar dosa ulun, tetapi manakala ulun sertakan akan dia dengan kemaafan engkau, adalah kemaafan engkau itu lebih besar. Jadi dosa kita kayak banyak-banyaknya, apabila kita ingat dengan itu sifat Allah, Allah itu pemaaf, maka dosa kita itu semuanya kecil. Kalau kita memandang kepada sifat Allah, Allah itu pemaaf. Seberapapun besar dosa kita, apabila kita memandang kemaafan Allah, maka kemaafan Allah itu nang lebih besar. Itu nang maulah kita kada putus asa. Seberapa banyaknya kemaksiatan kita, seberapa banyaknya dosa kita, apabila kita terpandang kemaafan Allah, maka maaf Allah itu lebih besar. Karena sifat dosa kita ini seperti kertas, sifat kemaafan Allah itu seperti api. Ketika kertas itu diparakakan ke api, maka kertas itu hilang. Nang ada cuma api. Nah itulah kemaafan Allah lawan kita. Karena itulah kita kadang memponis orang, walaupun orang itu misalnya maksiatnya banyak, mati dalam kemaksiatan, kita kadang hanya memponis orang itu misalnya ahli neraka, kadang hawa. Kenapa? Ada sifat maaf Allah.
Kemaafan Engkau ya Allah itu lebih besar daripada dosaku. Wa ma ziltu dha afwin ani dzambi lam tazal tajudu wa ta'fu mannahu wa takarramat. Dan senantiasa aku wa mazilta dan senantiasa engkau da'afwin memaafkan daripada itu dosa, dan senantiasa engkau itu pemurah dan memaafkan, memberi anugerah dan engkau itu pemurah. Walaulaka lam yaghwi bi iblisa abidun, dan jikalau tidak karena engkau tidaklah menyesatkan itu iblis, akan itu ahli ibadat. Wa kaifa waqad aghwa safiyaka adama, dan iblis itu sungguh dia menyesatkan akan kekasih engkau ya Nabi Adam. Sofia ka Adam, kekasih engkau yakni Adam. Wa in ta'fu anni ta'fu al-mutamarridin. Ujar Imam Syafi'i, jikalau engkau memaafkan aku, engkau niscaya memaafkan daripada orang-orang yang mutamarridin, orang-orang yang maksiat, zalumin, orang-orang yang zalim, ghashumin, orang yang ketujuh menipu, yufariku ma'sama ma yufariku ma'sama, selama ia meninggalkan itu dosa. Wa in tantaqim minni falastu bi'aisin, dan jikalau engkau menyiksa aku, maka tiadalah aku orang yang putus asa. Walau adkhalta nafsi bi jurmi jahannam, jikalau engkau memasukkan badanku ya Allah ke neraka jahannam, fa jurmi azimun min qadimin wa hadisin wa apuka ya dzal afwi a'la wa ajsama. Kalau dosa ulun ini besar, baik yang terdahulu ataupun yang hanyar, maka kemaafan engkau itu lebih tinggi dan lebih besar. Artinya ujar Imam Syafi'i, jikalau pian memasukkan ulun nih ke neraka jahanam, tapi ulun tetap memandang kemaafan engkau lebih besar daripada neraka jahanam. Kemaafan engkau lebih besar daripada neraka jahanam. Wa qala aidan tadarra'tu sauban lil qanu'i asinatan asunu biha irdi wa aj'aluha dhukhran. Aku berpakaian akan satu pakaian bagi menutupi, dan aku jaga akan dia sifatku, dan aku jadikan akan dia sebagai pemendaharaan. Walam ahdari dahra al-kha'una fa innama qasarahu an yarmiya minal mauti wal faqra. Fa'adattu lil mauti al-ilah wa huwa wa'adattu lil fakri at-tajallud wa sabra. Ulun ya Allah mempersiapkan untuk menghadapi kematian ini, yakni mempersiapkan kemaafan engkau, dan ulun mempersiapkan di dalam kehidupan ini, yakni sabar. Ulun mempersiapkan di dalam hidup ini, yakni sabar. Kalau menghadapi kematian nang ulun siapkan itu kemaafan sampian, ulun kada mempersiapkan amal-amal nang lain, nang ulun siapkan amal hati ulun. Ulun yakin pian memaafakan seluruh dosa ulun. Ulun yakin ya Allah pian maampuni seluruh dosa ulun. Itu biasa ketika kita sudah banyak berisi penyakit, kita ingat akan di dalam hati kita ini banyak berisi penyakit, apalagi penyakitnya komplikasi, itu nah harus amal batin kita, amal hati kita ingat akan, kita yakin Allah itu mengampuni seluruh dosa kita. Jangan lagi ketika kita hendak mati itu memikirkan apa hutang. Jangan lagi kita memikirkan dan kita pernah menyambati orang macam-macam itu. Jangan ada pikiran. Ketika hendak mati dan kita pikirkan, yakin Allah mengampuni dosa kita, yakin Allah itu maafkan kita, yakin Allah memasukkan kita ke dalam surga. Itu yang harus ada dalam hati kita. Ketika sudah ciri-ciri mati itu ada.
Kalau masalah hutang kita itu banyak, itu bisa aja kena ahli warisnya nang memikirkan. Jadi anak mati itu ada keluarga kita kan anak meninggal, itu suruh di dalam hati sidin, wiritan dalam hati sidin, yakin Allah mengampuni seluruh dosa, yakin Allah memaafkan dan yakin Allah memasukkan ke surga. Itu nang ditanam di dalam hati. Jangan lagi menangis, tapi kirakan banyak sembahyang tertinggalkan, misalnya jangan lagi. Kalau menangis, anu tertinggalkan sembahyang, apalagi itu sudah anak mati. Dalam hidup uji rezeki yang disiapkan itu sabar. Dalam hidup, dalam mati yang disiapkan ketika kita hendak mati dan kita siapkan kemaafan Allah. Ketika kita hidup, siapakan ujar sidin itu sabar. Wa qala Allah la ta'sa fi dunya ala fa'itin wa innakal islamu wal afiyah. Jangan kamu putus asa di dunia ini ketika urusan dunia itu lawan engkau lewat. Artinya ketika urusan dunia kita gagal terus, la ta'sa. Jangan putus asa. Karena wa indaka al-islamu wal afiyah, karena di sisi engkau ada nikmat yang paling besar, yakni Islam dan afiat. Kalau sekadar urusan dunia, urusan rezeki lawan kita lepas, itu kada apa-apa ujar sidin. Karena ada nikmat yang paling besar lawan kita itu, yakni Islam lawan afiat. Afiat itu maksudnya sehat, zahir, batin. Biar kita sugih, tapi berpenyangitan, kita kada kawa menikmati kesugihan kita. Kita nih sugih, tapi terkena kencing manis, makan kolak kada pikawa, makan jus kada pikawa, pokoknya manis-manis kada kawa makan. Apalagi kena kolesterol ada, atau asam urat ada, iya nang kada kawa makan, jerohan, misalnya daging, macam-macam. Menafiyah, zahir kita sehat, batin kita sehat, seberatan makanan, lawan kita kadada pemantang. Islam, kenapa dibadahkan itu nikmat yang paling besar? Karena kunci kita untuk masuk surga itu, yakni kita beragama Islam. Kalau orang itu di luar daripada agama Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam falan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minha. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima. Artinya orang yang tidak beragama Islam itu inya rugi. In fata amrun kunta tas'alahu, jikalau adalah luput satu perkara yang adalah engkau mengusahakan baginya, papihima min fa'itin kafihi, dan pada keduanya artinya Islam dan afiat itu min fa'itin kafihi, mencukupi akan dia. Biar kita urusan dunia lepas punya sini, tapi Islam lawan afiat ada lawan kita itu sudah cukup lawan kita berataan. Urusan dunia lepas, tapi urusan akhirat lawan kita sukses. Kita beragama Islam, awak kita sehat, batin kita sehat, itu sudah cukup punya di sini. Dua butik nikmat itu pun ada lawan kita itu sudah cukup daripada yang lain-lainnya. Wa qala Aidhan, dan berkata ia Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, hasbi bi ilmi
hasbi bi ilmi inna madzullu illa fit tama. Cukup lawan aku jadi sidin dengan ilmuku nang bermanfaat ini, tidak ada kehinaan itu kecuali pada orang yang tama. Aku jadi Imam Syafi'i cukup ilmu ini menjadi manfaat lawan aku, karena tidak ada kehinaan itu kecuali orang yang tama. Jadi orang tama itu orang yang paling hina. Tama itu maksudnya serakah. Dibari 1 anak 2, dibari 2 anak 3, dibari 3 anak 4, dibari 4 anak 5, iya kada cukup. Dibari 1M kada cukup, 2M kada cukup, 3M kada cukup, 4M kada cukup. Pokoknya seberapapun dibari Allah kekayaan, lawan orang ini kada ada nang cukupnya. Itulah kehinaan nang sebenarnya. Madzullu illa tam'u. Tidak ada kehinaan itu kecuali orang itu tamak. Man raqaballaha raja'a min su'i ma kana sana. Orang-orang yang selalu muraqabah kepada Allah, dia akan kembali daripada kejahatan makanan sana, apa yang adalah ia perbuat. Ma tara tairun wartafa illa kama tara waqa. Tiadalah terbang itu seekor burung dan ia tinggi kecuali ia nanti akan jatuh. Tiadalah burung itu terbang tinggi kecuali ia akan jatuh. Makin tinggi makin gugurnya makin sakit. Makin tinggi burung itu terbang, apabila gugurnya itu makin sakit. Seberapa tingginya ia terbang, maka itu juga kena gugurnya. Jadi orang sombong itu kayak itu juga kena, semakin ia sombong maka ia akan semakin jatuh. Matara tairun wartafa'a illa kama tara waqa. Seperti ia terbang maka seperti itu juga nanti ia jatuh. Wa qala riwayatun an Sufyan bin Uyainah, kam min qawiyyin qawiyya fi taqallubihi muhadzabir ra'yi anhu ar-rizqu munharifu. Berapa banyak orang yang kuat pada berbolak-baliknya dan bersih itu pendapatnya, tapi rezekinya itu ujar sidin berbalik. Ada orang ujar sidin kuat, akalnya mantap, tapi kada para jakiat. Padahal orangnya cerdas, padahal orangnya pintar, padahal orangnya kuat, tapi inya ujar sing kada sing duitan. Wa kam min dhaifil akli mukhtalitin. Berapa banyak orang itu lemah, akalnya lemah, dan akalnya di samping lemah, akalnya bercampur-campur. Ka'annahu min khalijil bahri yaqtaribu, tetapi rezekinya ia seperti mengambil air di lautan. Inya sugih benar, padahal sekolahnya inya kada tinggi, tapi sugih. Akalnya lemah, berisi pendapat kadada, tapi inya berduit pada kita. Coba kita pikirkan biarlah kita nih, misalnya gawian untuk ilmu, beribadah, bawirid. Ada orang gawiannya bawirid kada, tapi masalah urusan rezeki, urusan duit, tak banyaknya pada kita. Padanya sembahyang kada, berduitnya pada kita. Inya berduit dan kayak orang mengambil banyu di lautan. Ya dulu hada ala anna al-ilaha lahu fil khalqi sirrun khafiyun laisa yuktashafu. Dan itu menunjukkan ini
annal ilaha, bahwa Allah Ta'ala baginya ada pada itu makhluk rahasia yang tersembunyi, dan itu tidak termasuk daripada pikiran kita. Nang sabaraatan itu ujar sidin rahasia Allah. Ada orang yang rezekinya banyak tapi akalnya lemah, tapi rezekinya banyak, agamanya kurang. Ada orang gak ada sing rezekian tapi diberi Allah ilmunya banyak, akalnya sempurna pak ibadah orangnya, tapi kada sing rezekian duit tapi diberi Allah ilmu. Ada juga orang yang diberi Allah ilmu kada tapi diberi Allah harta. Ada juga orang yang diberi Allah ilmu agama kada tapi diberi Allah pangkat lawan jabatan. Ada yang kayak itu sudah diaturkan Allah berataan. Jadi bersyukur kita apabila kita kada diberi Allah rezeki harta tapi diberi Allah ilmu, itu yang kita syukuri. Wa qala aidan al-mar'u yuhdi summa ya'lu dzikrahu hatta yuzayyina billadzi lam ya'mali wa tara asy-syaqiyya idza takamala aibuhu yashfi wa yabkhal billadzi lam yaf'ali. Seseorang itu yahdha mendapat bagian, kemudian naiklah sebutannya, masing-masing seseorang itu dapat bagian, lalu orang itu misalnya viral, hatta yuzain billadzi lam ya'mali, sampai dia yuzayyina bermegah-megah dengan orang yang tidak ya'mali, yang tidak beramal. Ada orang menjadi viral pada gawian itu lain gawiannya, gawian orang, tapi nang viralnya inya cuman menuruti gawian seperti orang alim. Gawian ada nama menuruti suara seperti suara orang alim, padahalnya kada alim, cuma suara seperti orang alim, pakaian seperti orang alim, lalu inya ujar sidin viral. Wa taral asyaqi idza takamala aibuhu yashki wa yabkhal billadzi lam yaf'ali. Ada juga orang-orang yang hidupnya celaka, apabila sempurna sudah aibnya, maka yashki, dia itu rugi dan ia bakhil dengan apa-apa yang tidak ia perbuat. Wa qala aydan innal ladzi ruzikal yasara walam yusib hamdan wala ajran li ghairi muwaffaqin al jiddu yudni kulla amrin sa'iin wal jiddu yamtahu kulla babin mughlaqin. Sesungguhnya orang-orang yang diberi rezeki kemudahan dan ia tidak mendapat akan pujian dan upahan li ghairi muwaffaqin, karena tidak ada kecocokan. Orang yang bersungguh-sungguh dia akan yudni kulla amrin sya'in, dia akan mendekati setiap perkara-perkara yang nampak, dan orang yang bersungguh-sungguh dia akan membuka setiap pintu yang tertutup. Wa idza sami'ta bi anna majdudan hawa audan wa asmir fi yadayhi fasidqu wa idza sami'ta bi anna mahruman atama an liyas ribahu wa ghadha fa haqqaka wa haqqu khalqillahi bil hammi imru'un dzu himmatin yubli bi aisin dhaikin walau rubbama uridat li nafsi fikratun fa awudtu minhuma annani lam ukhlaq law kana bil haylil
al-ghina wajadtani bi ajali asbabi samai tu'alliquni. Dan apakah engkau pernah mendengar ada orang yang pintar tapi dia tidak mendapat apa-apa, dan ada orang yang bodoh tapi ketika ia menghendaki sesuatu maka ia akan mendapat sesuatu tersebut, bahkan dia itu melimpah ruah, dan itu ahakku khalqillah, dan itu yang paling berhak makhluk Allah. Dengan satu keinginan, ada seorang yang mempunyai keinginan, tetapi dia itu hidupnya sempit, dan terkadang didatangkan bagi diriku itu ada satu pikiran bahwa aku suka daripadanya, tetapi aku sampai berpikir ujar Imam seperti aku ini tidak diciptakan Allah. Lau kana bil haili al-ghina'u wajadtani, jikalau kita berpikir sugih itu dapat kita capai dengan cara bi asbabi samai ta'alluqi, niscaya aku ujar sidin ta'alluq dengan paling besar sebab, yakni dengan langit aku berpegang. Lakin man ruzikal hija hurimal ghina diddani mubtariqani au tafarraqa. Tetapi orang yang diberi Allah rezeki ilmu, tapi di tengah Allah lawan ia sugih, dan kedua-duanya ini berlawanan. Wa minad dalili alal qada'i wa qaunihi bu'sul labibi wa taibu asil ahmak. Dan setengah daripada dalil atas qadanya Allah, keadaan orang pintar hidupnya sakit, sedangkan orang bodoh hidupnya nyaman. Mahimmati illa mutalabatul ula halquz zamani wa himmati lam tukhlaq. Sampai aku berpikir bahwasanya tidak ada keinginanku kecuali menuntut lawan Allah Ta'ala, bahwasanya lebih baik aku tidak diciptakan. Wa qala aidan aqsamu billahi limadghil nawa wa syurbi ma'il qalbi al-malihah usinu bil idyani min hirsihi wa min su'alil awjahi al-kalihah. Wa qala aidan awaqibu makruhil umur khailun wa ayyamu syarrin la tadumu qasar wa laysa bibaki bu'siha wa ta'imiha idza karra lailu summa karra nahar. Perkara hidup ujarusidin itu ada pilihan. Terkadang hari ini jahat, terkadang hari esok baik, dan tidak ada yang tinggal kejahatannya dan kenikmatannya itu abadi, karena malam dan siang itu datang silih berganti. Pada tentu kita itu ujarusin hidup itu sakit selawasan, itu bisa saja berubah. Atau karena tentu kita itu jadi sidin salawasan jadi orang baik, atau salawasan jadi orang jahat, karena hari-hari itu siang dan malam karena berganti-ganti. Wa qala audan asbahtu matruhan bi ma'syarin jahilu haqqal adibi fa ba'u al-wirasi bidzambi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وسلم على أجمعين. وفاني كريم يا رب الرحمن يا